Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati ba'da dzalika kuntum takhtalifun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambahan nikmat-nikmat yang telah kita syukuri sebelumnya mampu untuk kita menyempurnakan sehingga kita semua mendapatkan tambahan-tambahan nikmat tersebut yang istimewanya adalah keselamatan dan kebahagiaan di hari akhirat. Mari kita kembali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita bersalawat dengan penuh hati atau sampai ke dalam hati, itulah salawat yang efektif yang akan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, sebagaimana tadi malam kita telah menunjukkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam kisah tersebut atau dalam pelajaran tersebut, itu sangat jelas bagi kita bahwa sesuatu yang mulia bagaimanapun dihinakan itu pasti akan tetap mulia. Sesuatu yang mulia atau seseorang yang mulia pada dasarnya ketika awalnya tidak diperhitungkan, awalnya disepelekan, tapi kemenangan yang terakhir atau kemenangan yang selanjutnya itu akan nampak, karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inti pelajaran di sini adalah marilah kita condongkan diri dan perhatian kepada hal-hal yang mulia, kepada bulan Ramadan yang mulia, kepada Nabi dan para salafun salih yang mulia, dan kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka siapa yang menyenangi kemuliaan, pastilah dia adalah orang mulia. Dalam kesempatan subuh hari ini bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus berada pada garis kebenaran? Karena tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti menuju Allah Subhanahu wa taala. Innakum mayyitun, innaka mayyitun. Muhammad, engkau pasti akan mati, menjadi mayat. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun orang-orang yang tidak menerima seruanmu juga akan mati.
Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtalifun. Di sisi Tuhanmu engkau akan berselisih atau menampakkan perbedaan yang memang diawali daripada perbedaan di dunia. Kita perhatikan ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu di antara tarbiyah kita di bulan Ramadan adalah menghendaki untuk tidak membiasakan diri berdebat dan berselisih paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa kecil hatinya, betapa kecewa perasaannya karena banyak atau manusia saat itu tidak sepenuhnya beriman. Tidak semuanya menerima petunjuk dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Muhammad, tidak perlu, kebaikan itu tidak diperbincangkan. Kebaikan yang kami telah tetapkan itu tidak diperdebatkan. Kenapa? Karena memang saya tidak meminta pandangan dari manusia ketika ingin menetapkan. Allah tidak meminta pandangan dari manusia bagaimana, apa ini cocok atau tidak. Allah langsung menetapkan ini boleh, ini tidak boleh. Ini wajib, ini haram. Ini tidak wajib atau ini tidak dibolehkan. Allah tidak minta pandangan manusia. Sehingga yang ada adalah yang kedua, tarbiyah yang harus kita dapatkan dalam bulan Ramadan adalah membiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dipertimbangkan, dipikirkan, bukan untuk diperdebatkan, meminta persetujuan dan pendapat, tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini adalah baik dan ini adalah buruk. Ujung daripada baik ada surga dan ujung keburukan itu ada neraka. Maka kalau sudah demikian, pantaskah untuk kita perdebatkan? Tidak. Perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan, laksanakan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Jangankan orang yang tidak pernah mendapatkan sentuhan rohani atau sentuhan dakwah agama, orang yang malah padanya diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya banyak yang keras hati atau tidak tergubris dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan untuk orang kafir. Ayat ini bukan untuk orang munafik. Ayat ini bukan untuk selain orang beriman, tapi untuk orang beriman. Kita baca dalam salat tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai saatnya, belumkah sampai waktunya orang yang beriman itu merasa takut hatinya li dzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ada Al-Qur'an. Kalau kita analogikan ke sana, belumkah sampai hati orang beriman itu bergetar dengan Al-Qur'an? Bukankah di dalam Al-Qur'an basyiran wa nadhira, ada berita yang menggembirakan? Pernahkah kita atau sudahkah hati kita merasa gembira dengan kabar gembira yang ada di dalam Al-Qur'an? Yang mana kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Sudahkah orang beriman itu
merasa bergetar hatinya dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ancaman siksaan api neraka yang semuanya terkandung dalam ayat ini. Belumkah sampai saatnya orang beriman itu punya rasa takut? Dalam tarbiyah bulan Ramadan yang dimaksudkan di sini adalah kelembutan dan kelunakan hati. Kita melihat atau menyaksikan betapa banyak orang yang belajar atau yang membaca Al-Quran, tapi hatinya tetap kaku, hatinya tetap kasar, hatinya belum lembut. Padahal Al-Quran ini adalah tujuannya melembutkan hati-hati yang memang mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Kita sering membaca, mendengarkan bagaimana detik-detik masuknya Umar bin Khattab dan memeluk Islam. Bagaimana kekasaran, kekakuan Umar bin Khattab. Mungkin kalau kita mengatakan tidak ada bandingannya yang sama sepertinya, begitu bengisnya, begitu seramnya. Tetapi bagaimana dengan Al-Quran? Gemetar sekujur tubuh yang akhirnya berubah menjadikan memasukkan ke dalam arus hatinya Al-Quran sehingga beliau memeluk Islam dan istiqamah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki. Wala yakunu, ini perintah pertama, seharusnya tanamkan jiwa kebijaksanaan. Jiwa yang lemah lembut. Bijaksana bukan berarti mengikuti arus. Bijaksana itu adalah tegas, ini perintah Allah, maka siapapun yang melarangnya kami tidak bisa atau tidak mampu. Kalau kalian tidak setuju, berarti kita akan berhadapan di hari kemudian. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi penariknya, kami tidak mungkin untuk terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya di hari kemudian tidak melibatkan orang-orang yang kita bekerja sama di dalam melakukan sesuatu yang haram. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itu perintah. Yang kedua larangan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, Yahudi, Nasrani, diberikan sesuatu yang bisa melembutkan, melunakkan hati, menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, karena dia tidak menerima sebagai petunjuk, maka hatinya menjadi keras. Berarti larangan, janganlah membuat hati kalian keras seperti kerasnya hati-hati orang yang telah diberikan kitab terdahulu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang, memerintahkan dan kemudian melarang yang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah tadi. Itu karena segala yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu akan kita terima nanti balasannya di hari kemudian. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tanah setelah matinya, menumbuhkan, melunakkan tanah setelah keringnya atau kerasnya. Artinya apa?
mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dalam surah Yasin disampaikan bahwa mereka nanti itu akan tumbuh bagaikan kecamba-kecamba yang tumbuh dari dalam tanah setelah tertimpa hujan. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua, akan tetapi keterbatasan waktu kami hanya menyampaikan apa yang membuat hati kita tidak lunak atau tidak berubah karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah karena ketertipuan terhadap dunia. Dunia penyebabnya, maka datanglah setan memperindahnya. Maka segala amal saleh atau segala kebaikan dipagari oleh setan dengan hal-hal yang sangat susah dan menyulitkan. Kemudian membuka lebar-lebar pagarnya keburukan atau kejahatan itu, pagarnya neraka dengan segala yang cocok dengan hawa nafsu dan perasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia menipu. Menipu berarti kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Dunia yang asli miliknya orang beriman. Dunia yang asli adalah miliknya orang bertakwa. Meraih dunia untuk kesuksesan akhirat. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, bahwa orang beriman menyadari bahwa keberadaannya bukan untuk dirinya. Keberadaannya adalah untuk orang lain. Maka memberikan kemanfaatan kepada orang lain yang besar atau yang berat, itu adalah untuk kepentingan atau kembalinya kepada diri kita. Dan hasilnya sebahagian di dunia Allah akan berikan sebagai bentuk kemuliaan, dan yang pastinya ketika tidak diberikan di dunia itu pasti di hari akhirat. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kita tidak bisa lepas dari dunia. Kita tidak bisa lepas karena itu adalah manusiawi, sifat manusia. Oleh karenanya Allah membuka jalan bagi orang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari cengkeraman penipuan dunia, maka Allah kembali menggugah. Oleh karenanya berbuatlah kebaikan. Jangan bosan dan jangan berhenti dalam hal amal saleh. Kenapa? Karena itulah yang akan menggugurkan segala kesalahan-kesalahan, ketertipuan-ketertipuan kita akan dunia. Itu yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam firman-Nya, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Tarbiyah kita dalam bulan Ramadan adalah untuk merebut, untuk mencapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ahli tafsir menyatakan bahwa ila di sini menunjukkan bahwa keampunan Allah itu tidak serta-merta, tapi harus kita berusaha mencari jalan-jalan keampunan itu. Apa jalannya? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Cenderung hati kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena surga itu lil muhsinin, bagi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Cenderung hati kita untuk selalu berbuat bukan karena penilaian
dan pantauan manusia, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat atau ada yang menyaksikan, ada yang bertepuk tangan atau ada yang mencibir, itu tidak ada persoalan, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan perhatiannya. Ila maghfiratin mir rabbikum, capai semua, berlomba-lombalah semua untuk mencari dan mengerjakan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut, apa yang bisa memancing Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Itulah yang kita upayakan di dalam bulan Ramadan. Tetapi latihan di bulan Ramadan itu adalah untuk persiapan melangkah pada 11 bulan berikutnya. Yusuf adalah permata yang di antara 11 bintang. Itulah yang akan mewarnai ke-11 bintang-bintang itu dan menjadikan bintang-bintang itu mulia karena berada di sisi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ramadan inilah yang kita harapkan, yang bisa mengangkat kemuliaan dan derajat kita pada bulan-bulan yang 11 bulan yang lain. Itu karena kita memelihara kemuliaan bulan Ramadan. Kembali, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Allah selain kemuliaan di dunia, Allah akan memberikan balasan berupa surga yang luasnya, bukan istilah ukuran kapling, bukan yang terbatas, tetapi arduha ka ardis samai wal ard, luasnya sama dengan luas bumi dan langit, artinya tidak terbatas. Betapa orang-orang yang berpunya atau orang-orang yang memiliki modal ingin selalu menambah kapling-kapling di mana-mana, di kota ataupun di desa, tapi itu sayangnya kapling untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi itu tidak menjadi perhatian atau kurang menjadi perhatian. Padahal ini yang Allah perintahkan. Kemudian, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli, dijanjikan, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Catatan terakhir, zalika fadlullah yu'ti bihi man yasha. Pemberian Allah itu dengan surganya, itu adalah keutamaan dari Allah, itu karunia dari Allah. Artinya apa? Tidak ada bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang hanya diangan-angankan, dicita-citakan, tetapi adalah sesuatu yang diupayakan. Tidak mudah bagi orang yang tidak beriman untuk melakukan amal saleh yang banyak dan berat. Tetapi kalau iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, dengan iman semuanya sangat mudah. Apa kata guru kita Sasihwan pada malam Sabtu? Dia mengatakan punna hobi, ya, punna hobi. Kalau hobi tidak ada yang berat, kalau hobi tidak ada yang susah. Kalau sudah menjadi kesenangan, apa yang bisa mendatangkan kesenangan? Tidak lain adalah iman. Tidak lain adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti menjauh darinya, tetapi semakin mendekat untuk mendapatkan keridaan, maghfirah dan keridaannya, dan berhati-hati untuk senantiasa melakukan segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan surga dengan sepenuh hati, sehingga kita bersungguh-sungguh mengoptimalkan
amalan-amalan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah secara otomatis Allah pun akan memberikan secara sempurna balasan di hari kemudian nanti. Mari kita kembali saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa dan orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu dari kita, daripada orang yang beriman. Mari kita senantiasa saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya, menambah senantiasa hidayah itu untuk menjadi sebuah keyakinan, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan bagi kita semua, dan larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan ancaman bagi kita semua, sehingga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah gambaran dunia, fil akhirati azabun syadid, hanya dua, ada siksaan yang sangat pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka jangan tertipu dengan dunia, tetapi mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berat ataupun ringan, susah ataupun menyenangkan, semuanya wajib untuk kita amalkan. Insyaallah itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum min al-'amilin wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.